Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Mupuji Lubis dengan NIM 2023022840 akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai fungsi organ pernapasan manusia dan hewan. Tahukah kamu, bernapas adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Kegiatan bernapas membedakan makhluk hidup dengan benda mati. Manusia dan hewan termasuk dari makhluk hidup. Keduanya memiliki kesamaan dalam kehidupan, yaitu sama-sama bernapas. Apa itu yang dimaksud dengan bernapas? Bernapas adalah kegiatan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Fase bernapas itu ada dua, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Apa itu inspirasi dan ekspirasi? Inspirasi adalah pengambilan udara masuk ke dalam tubuh atau yang biasa kita sebut dengan menarik nafas. Sedangkan ekspirasi adalah pengeluaran udara dari dalam tubuh atau yang biasa kita sebut dengan menghembuskan nafas. Waktu bernapas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama membentuk suatu sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di sekitar kita hingga kepada sel-sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia pada tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen ini dari lingkungan sekitar kita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai organ pernapasan pada manusia terlebih dahulu. Teman-teman bisa melihat gambar di samping. Organ pernapasan manusia yang pertama adalah hidung, di mana berfungsi sebagai menyaring udara yang mengandung debu menggunakan rambut halus dan selaput lendir. Yang kedua adalah faring, sebagai penyalur udara menuju ke laring. Yang ketiga adalah laring, di mana menghubungkan laring dan trakea. Dan yang keempat adalah trakea, di mana menyaring udara dibantu rambut getar. Yang kelima adalah bronkus, yang mana berfungsi sebagai menyalurkan udara menuju ke paru-paru. Yang keenam adalah alveolus, di mana alveolus ini berfungsi sebagai tempat pertukarannya oksigen dan karbon dioksida. Dan yang terakhir adalah paru-paru, di mana paru-paru ini adalah organ pernapasan manusia yang paling utama. Saya akan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai organ pernapasan manusia. Yang pertama adalah hidung. Teman-teman bisa melihat gambar di samping. Jadi hidung ini adalah organ yang paling luar dalam sistem pernapasan. Melalui rongga hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuknya ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, selain melalui hidung, udara juga bisa masuk melalui mulut kita loh. Tetapi akan lebih baik ketika kita bernapas menggunakan hidung, karena di dalam hidung itu terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir, di mana rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit yang masuk melalui hidung kita. Selain itu, ada juga selaput lendir nih, di mana selaput lendir ini adalah berfungsi sebagai tempat untuk penangkapnya benda asing yang masuk melalui hidung. Selain itu, di dalam hidung juga ada alat pengatur suhu agar suhu udara yang masuk ke dalam tubuh kita sesuai dengan tubuh kita. Melalui rongga hidung, udara diteruskan ke faring. Faring terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Faring berfungsi sebagai tempat menyalurkannya udara menuju ke laring. Batas antara faring dan laring disebut dengan glotis, yang dilindungi oleh epiglotis. Pernahkah teman-teman tersedak? Apakah teman-teman pada tahu kenapa kita tersedak? Jadi tersedak adalah gerakan refleks mengeluarkan makanan atau benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Epiglotis akan tertutup untuk mencegah makanan masuk ke dalam saluran pernapasan. Jadi, ketika makanan itu malah masuk ke dalam saluran pernapasan, kita akan tersedak. Untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan ilustrasi epiglotis di samping. Selanjutnya adalah laring, di mana berfungsi sebagai menghubungkannya
laring dan trakea. Laring juga disebut dengan kotak suara karena di dalam laring terdapat pita suara. Di dalam pita suara ini terdapat serat elastis yang menghubungkan otot laring dengan tulang rawan, sehingga pita suara ini dapat terbuka, tertutup, merenggang, dan bergetar. Dari laring, udara selanjutnya ke trakea. Dinding batang tenggorokan atau trakea ini tersusun dari cincin-cincin tulang rawan yang di dalamnya terdapat rambut-rambut getar atau yang disebut dengan silia dan selaput lendir. Rambut-rambut getar ini berfungsi untuk menghalau debu atau kotoran yang masuk bersama dengan udara. Akibat tolakan secara paksa inilah kita akan batuk dan bersin. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Di dalam paru-paru, bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus, di mana berujung kepada gelembung-gelembung paru-paru yang disebut dengan alveolus. Alveolus merupakan struktur bola-bola mungil atau gelembung-gelembung paru-paru yang diliputi oleh pembuluh-pembuluh darah. Dinding dari alveolus ini berupa kapiler darah atau pembuluh darah, di mana tempat terjadinya pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Dan yang terakhir adalah paru-paru yang merupakan organ pernapasan utama manusia. Paru-paru berjumlah sepasang, berada di rongga kanan dan rongga kiri. Paru-paru bagian kanan memiliki 3 lobus dan yang bagian kiri memiliki 2 lobus, di mana di dalam paru-paru ini terdapat alveolus yang berjumlah kurang lebih 300 juta buah. Di bagian luar paru-paru ini dibungkus oleh selaput pleura, yang mana berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan ketika bernapas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai organ pernapasan pada hewan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 2 hewan saja, yaitu ikan dan cacing tanah. Setelah mendengar penjelasan mengenai fungsi organ pernapasan pada manusia, teman-teman pasti berpikir bagaimana dengan fungsi organ pernapasan pada hewan. Hewan juga termasuk makhluk hidup yang bernapas dengan menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Tetapi setiap hewan memiliki organ pernapasan dan alat pernapasan yang berbeda-beda tergantung dengan lingkungan hidup tempat mereka tinggal. Teman-teman, ada yang masih ingat tidak? Ikan bernapas menggunakan apa? Benar, ikan bernapas menggunakan insang. Sebagai hewan yang hidup di air, ikan memiliki alat pernapasan yang unik, di mana dapat menyaring udara di dalam air yang disebut dengan insang. Insang terdiri dari lengkungan insang, lembaran insang, dan tutup insang. Lengkungan insang berwarna putih dan terdapat rigi-rigi sebagai alat penyaring udara pernapasan. Lalu lengkungan insang berbentuk seperti sisik, berjumlah 4 lembar yang berada di kanan dan kiri kepala ikan yang dilindungi oleh tutup insang yang berbentuk setengah lingkaran. Ikan juga memiliki gelembung renang yang berfungsi sebagai tempat menyimpannya oksigen dan sebagai alat untuk mengatur gerak naik turun di air. Pada saat mulut ikan terbuka, air masuk melalui rongga mulut dan mengalir menyentuh lembaran-lembaran insang yang mengandung pembuluh darah. Oksigen yang terlarut di dalam air masuk ke dalam pembuluh darah tipis dan diedarkan ke seluruh tubuh untuk pembakaran zat makanan. Pada saat mulut ikan tertutup, tutup insang terbuka dan mengeluarkan air, serta pembuluh darah mengeluarkan zat sisa karbon dioksida dan uap air. Insang merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada ikan. Lalu, bagaimana dengan ikan yang hidup di lumpur? Jadi, ikan yang hidup di air keruh atau rawa-rawa dan tempat yang kurang air seperti lumpur memiliki lipatan di insang
yang disebut dengan labirin. Labirin ini tempat penyimpanan cadangan oksigen. Bagi ikan yang hidup di rawa-rawa atau air keruh, labirin ini sangat berguna bagi mereka. Oleh karena itu, ikan sering muncul ke permukaan untuk mengambil oksigen di udara. Setelah itu menyimpannya di dalam labirin. Selanjutnya adalah cacing tanah. Cacing tentunya memiliki sistem pernapasan yang berbeda dengan ikan. Cacing bernapas menggunakan kulit. Pada permukaan kulit cacing terdapat banyak pembuluh darah. Cacing dapat dengan secara langsung menyerap oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Kulit cacing terjaga kelembapannya sehingga selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen. Melalui pembuluh darah di permukaan kulit yang tipis, oksigen diikat oleh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan tubuh melalui permukaan kulit. Darah cacing mampu mengikat oksigen karena mengandung hemoglobin. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi saya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.